Timnas Indonesia kembali menelan pil pahit di Piala AFF 2024. Skuad Garuda gagal melangkah ke babak semifinal setelah kalah 0-1 dari Filipina di Stadion Manahan Solo. Kegagalan ini menambah catatan buruk skuad Garuda di Piala AFF karena untuk kelima kalinya Indonesia gagal lolos dari fase grup. Lalu apakah hasil buruk di AFF 2024 ini memang semata-mata kesalahan dari pelatih Sintayong? Kita akan membahasnya dengan mantan penyerang Timnas Indonesia Ilham Jaya Kesuma dan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Selamat malam Bung Joy, selamat malam Mas Ilham. Malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Ilham, bagaimana Anda melihat performa Timnas Indonesia di ajang Piala AFF kali ini? Ya, saya rasa dari fase pertama kita bermain memang ya kita udah lihat ya performanya kita bermain juga banyak sekali kesalahan-kesalahan pasti. Memang ini timnas di usia 22 tahun dan targetnya pun memang untuk tim ini memang semifinal ya kan. Kita lihat dari beberapa peluang minim sekali, terus peluang yang banyak tercipta memang banyak dari servis ya, Arhan rata-rata. Ya saya rasa memang tim ini masih banyak perlu ya visi yang lebih banyak lagi dibandingkan tim-tim lawan seperti Vietnam ya kan, Thailand, Filipina khususnya malam tadi itu sih. Tapi Anda setuju tidak kalau Piala AFF ini dijadikan ajang untuk meregenerasi pemain timnas kita, Mas Ilham? Nah, bagi saya sih setuju saja. Ketika itu berbicara, ya tadi saya bilang berbicara PSSI sendiri, Pak Erick Thohir juga menargetkan ini hanya semifinal. Ya saya rasa ya tadi apalagi final kan karena sudah mungkin ya kan Pak Ketua Umum sendiri dan yang lain pelatih sendiri sudah mengetahui ya sisi kekuatan masing-masing di Asian AFF ini gitu loh. Baik. Salah satu yang disoroti di Piala AFF ini adalah ketajaman lini serang kita ya, Mas Ilham. Kita tahu Anda adalah salah satu striker tersubur di ajang Piala AFF. Dulu ada Boaz Solosa, Gendut Doni, Budi Sudarsono, Bambang Pamungkas, sebut saja seperti itu. Mas Ilham, apa yang harus segera dievaluasi dan kenapa saat ini kita sulit mencari striker subur di Timnas Indonesia, Mas Ilham? Ya, yang pasti ya kita harus secara khusus ya saya pribadi khususnya untuk pemain lokal striker ya. Memang di saat ini liga kita banyak sekali munculan buat berapa pemain timnas yang khususnya untuk striker ini dari luar. Nah sedangkan memang zamannya saya dulu memang sama juga ada beberapa pemain asing luar, tapi ya tadi kita harus berani ya maksudnya berani sama pemain luar, pemain lokal itu, tapi jangan besar kepala ya tadi saya bilangin, cepat kita ambil pelajaran ya kan, jangan berleha-leha lagi ya kan. Ketika pemain depan selalu dimiliki pemain asing ya jangan sampai kita pemain lokal ini berleha-leha yang cukup, oh sudahlah saya cukup di sini latihannya cukup, sudah setelah latihan tidak ada penambahan lagi, ya itu jangan. Kalau kita dulu ketika kita habis latihan, sebelum latihan ya kan 1 jam sebelum latihan kita ada penambahan sendiri, setelah latihan pun sama. Jadi kita ada memang benar-benar ini saya rasa anak-anak sekarang, apalagi sekarang sosial media paling berpengaruh ya kan, gitu Mas. Oke, saya ke Bung Joy. Bung Joy, pelatih STY mengatakan bahwa kalau kita memakai pemain senior, menggunakan pemain senior ini kita pasti juara kok. Anda sepakat tidak Bung Joy? Ya nggak perlulah bicara seperti itu karena kan yang pertama AFF ini kan bukan kalendernya FIFA, jadi pasti kan pemain-pemain senior nggak akan dilepas lah sama klubnya gitu loh.
Itu Rafael Struijk dilepas, Betul. yang lain yang pemain-pemain senior itu juga karena kebanyakan sudah selesai kompetisinya. Dan Marcelino dilepas karena klubnya milik Erick Thohir gitu kan. Jadi kan menurut saya Sintayong ini nggak usah lah bikin pernyataan seperti itu, karena menurut saya ketika Indonesia menargetkan hanya semifinal dan mengirim U22 ini saya bagus gitu loh. Bagus dalam arti bahwa AFF ini dalam konstelasi besar sepak bola nasional dipakai sebagai ajang regenerasi, dan itu oke-oke saja, sangat bagus malah. Saya sangat apresiasi karena kan kalau kita lihat tim seperti Thailand, Vietnam kan mereka sudah lama mengirim, misalnya ke SEA Games mereka kirim U21 gitu loh. Hanya kan sekarang mereka tidak tampil di pra Piala Dunia sehingga mereka pakai tim terkuat gitu loh. Ya itu wajar-wajar saja. Dan Indonesia karena tampil dengan tim U22 hanya sampai babak grup, ya oke saja, nggak masalah gitu loh. Meskipun harus dievaluasi bukan cuma Sintayongnya, tapi juga dalam konteks sepak bola Indonesia keseluruhan. Kalau saya lihat kan yang ada sekarang di timnya Sintayong di Piala AFF ini kan yang terbaik di kelompok U22, bener nggak? Iya kan? Nah, tetapi kelompok U22 yang terbaik ini hanya secara individu. Ketika sudah kumpul menjadi tim, kan beda lagi gitu loh. Ngoper juga salah gitu kan, penyelesaian akhir nggak ada gitu kan. Building up dari bertahan ke transisi menyerang juga tidak bagus gitu kan. Beda sama tim senior yang diisi oleh pemain-pemain dari klub-klub di Eropa gitu loh. Karena kan environment-nya mereka di Eropa kan berbeda dengan environment di Indonesia. Nah, ini sebetulnya yang harus dituntut, yang harus dievaluasi juga PSSI. Kenapa environment sepak bola Indonesia itu tidak bisa menghasilkan pemain-pemain dengan kualitas mendekati pemain-pemain yang ada di Eropa? Ya kan? Kan sekarang udah ada contohnya, Justin Hubner lah, you name it, Kevin Dix, Jai Itzdes, semuanya. Itu kan sebetulnya di breeding di Belanda, dan kemudian bisa menghasilkan untuk level Indonesia jadi sangat bagus gitu kan. Kenapa Indonesia tuh tidak bisa gitu loh. Ini yang menurut saya harus dievaluasi juga PSSI-nya. Saya sih udah tahu jawabannya gitu loh, tapi kalau saya ngomong nanti pasti disangka lagi sama PSSI gitu loh. Karena Memangnya Indonesia kira-kira jawabannya apa dari PSSI, Bung Joy? Dari PSSI, kalau menurut saya, PSSI tidak pernah concern betul pada pembinaan usia muda gitu ya. Mudah. Ya kan, bisa jadi Ilham, bisa jadi Gendut Doni yang kemarin-kemarin banyak bicara, itu kan sebetulnya mereka per individu, mereka berusaha sendiri gitu loh. Coba kalau mereka dibina secara tim, secara kelompok, secara benar-benar dengan youth system yang bagus, udah level Asianya udah lama Indonesia gitu. Nah ini kan harus dievaluasi itu semuanya, bukan cuma Sintayongnya aja gitu loh. Program Mas Ilham, PSSI yang sampai sekarang tidak Mas pernah Ilham, ada soal pembinaan usia muda itu juga harus dievaluasi. Oke, Anda melihat hal yang sama seperti itu, Mas Ilham? Soal pembinaan ini masih perlu dievaluasi lagi ke depan oleh PSSI? Ya, yang pasti sih harus banyak evaluasi ya. Tapi ya untuk beberapa kali ini ya, untuk sekarang udah ada EVA U20, EVA 18, EVA 16, sangat bagus sekali. Hanya saja, ya tadi saya bilang hanya saja kompetisinya terlalu memaksakan. Maksudnya gini, kompetisi ini ya Sabtu Minggu bermainnya, mereka bermain 2 kali. Kalau bisa memang ada kompetisi yang di atas U20 lagi, seperti ya yang sekarang diregulasikan sama PSSI itu, yang wajib pemain 2004 ya kan, 2003 satu pemain 23. Alangkah baiknya ada kompetisi lagi itu di atas U20 itu U23. Nah, itu lebih bagus lagi. Jadi berjenjang merekanya. Jadi bermain berjenjang. Jadi maksud saya berkompetisi dengan sebelum tampil di mana di kompetisi Liga 1, mereka bermain dari U16 reguler, U18 naik lagi ke 20, akhirnya ke 23, di 22, 23 itu mereka udah siap untuk ke senior gitu Mas. Kalau saya sih Oke, sangat ada kompetisi. bagus apalagi untuk pembinaan muda itu tadi, jangan lupakan itu untuk masa depan Indonesia sendiri, sepak bola kita. Baik, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi terkait dengan hal itu, Mas Ilham dan juga Bung Joy. Tapi kita jeda dulu, kami akan kembali sesaat lagi pemirsa, tetaplah di Prime Time News. Kita kembali berbincang dengan Ilham Jayakesuma dan juga Bung Joy. Saya ke Bung Joy.
Bung Joy, ketika Piala AFF ini dijadikan sebagai ajang untuk meregenerasi pemain timnas Indonesia, dengan hasil yang diraih di Piala AFF kali ini, apakah ini sudah on the track, Bung Joy? Kalau dari hasil sampai babak gugur memang sedikit lagi sebetulnya mencapai target ya kan, targetnya semifinal. Kan sayang Indonesia kan menang pertandingan pertama, itu pun melawan Myanmar kan, yang senior di kandang Myanmar. Tapi setelah itu penampilan Indonesia kan nggak beranjak naik, tidak membaik gitu loh. Nah ini yang harus dievaluasi sebetulnya. Kalau soal target sih saya nggak terlalu peduli, dalam arti ini kan memang tim muda yang diproyeksikan untuk Indonesia senior ke depannya gitu loh. Jadi kalau dipasang target juga ya agak lucu juga, apalagi targetnya final atau juara ya, menurut saya itu nggak mungkin juga gitu loh. Target semifinal sih oke, tapi tidak lolos ke semifinal dengan permainan terakhir menurut saya ini yang harus menjadi evaluasi besar. Karena kalau saya lihat ini pemain-pemain yang sudah paling bagus di kelompok usianya, tetapi secara permainan tim kan belum kelihatan atau nggak kelihatan sama sekali gitu loh. Nah ini yang concern saya terbesar adalah secara teknik individu mereka oke, tetapi ketika tampil sebagai tim kan tidak oke. Nah ini bagaimana ini melihat permasalahan ini lebih jauh. Kalau saya sih kembali ke mutu liga. Liga Indonesia ini mutunya harus dinaikkan, nggak bisa instan, nggak bisa sekarang bilang mau dinaikkan besok terjadi, kan nggak mungkin begitu, butuh bertahun-tahun kesabaran, butuh menanam investasi juga di kelompok usia muda. Seperti Ilham bilang tadi, harus ada kelompok umur yang berkompetisi secara masif di daerah-daerah, mulai dari 14, 16, 18, 20, 21, 23 gitu loh. Nah ini barulah bisa mendapatkan sekumpulan pemain yang ketika dikumpulkan menjadi tim nasional kelompok umur, ini permainannya sudah lebih maju daripada yang ada sekarang gitu loh. Kan sekarang kan nggak ada kompetisi berjenjang yang benar-benar ajak, kan tidak ada. Nah inilah sebetulnya asprof ini yang jumlahnya 30 lebih punya kewajiban untuk memutar kompetisi usia muda supaya menghasilkan pemain-pemain bermutu, bisa bersaing dengan Jai Itdes, bersaing dengan Höpner, Kevin Dix dan lain-lain di timnas senior. Kan yang sekarang tidak terjadi, karena apa? Tidak ada investasi yang mumpuni dari PSSI untuk pembinaan usia muda. Kalau investasinya di mengambil diaspora, ya silakan aja, tapi juga harus adil dong. Ada investasi untuk pembinaan usia muda, itu yang berkali-kali saya lihat ya. Nah dalam konteks U22 sekarang, secara individu mereka udah sangat oke gitu loh. Tapi persoalannya secara tim, Sintayong sekalipun yang ada di situ untuk melatih ya tidak akan mungkin menjadikan tim ini kompetitif bahkan di tingkat Asia Tenggara. Saya kira permasalahannya di sana. Semua orang saya rasa udah tahu lah. Cuma untuk memulai kita akan menjalankan sesuatu yang berbeda dari kepengurusan sebelumnya, kepengurusan PSSI, menurut saya itu butuh komitmen politik dari Erick Thohir, dari siapapun yang ada di PSSI untuk betul-betul mau terjun ke pembinaan usia muda supaya menghasilkan pemain-pemain yang bisa bersaing dengan diaspora, yang bisa bersaing di level elit Asia. Saya kira kuncinya di sana, tapi itu butuh kerja panjang, berdarah-darah, dan butuh investasi yang luar biasa besar. Baik. Mas Ilham, ketika ajang Piala AFF kali ini targetnya bukan lagi juara, tapi lebih kepada regenerasi pemain, dan mungkin ke depan Piala AFF akan dijadikan ajang untuk meregenerasi pemain. Juara bukan lagi prioritas begitu, Mas Ilham, berkaca dari Piala AFF kali ini. Bagaimana Mas Ilham melihat situasi ini? Apakah Anda termasuk salah satu mantan pemain yang mendorong bahwa Piala AFF ini ke depan ya sudah bukan prioritas lagi, tapi lebih kepada meregenerasi pemain timnas Indonesia, Mas Ilham? Ya, sebenarnya sih memang untuk Piala AFF tahun ini ya kita kan memang ada satu target. Yang pertama PSSI ya, yang saya rasa ya. Baik, Mas Ilham, kami mengalami kendala komunikasi dengan Anda. Bisa diulangi? Baik, saya ke Bung Joy dulu. Bung Joy,
Jadi Bung Joy, kalau ke depan memang Piala AFF ini dijadikan sebagai ajang untuk meregenerasi. Terlepas dari hasilnya itu nomor 2, hasil juara Piala AFF itu nomor 2. Bagaimana Bung Joy melihat ini dan bagaimana dampaknya terhadap para pemain kita? Gini, kalau kompetisi Liga Indonesia itu bisa menyesuaikan diri dengan kalender internasional, termasuk dengan Piala AFF, nggak jadi soal untuk menargetkan ini menjadi juara dengan mengirim tim yang lebih senior daripada yang ada sekarang gitu loh. Nggak jadi soal, cuma kan persoalannya kalender yang dibikin Indonesia tidak pernah sama dengan kalender internasional termasuk AFF, kecuali mungkin pra Piala Dunia ya. Lihat apa yang terjadi pada Thailand, apa yang terjadi pada Singapura. Mereka meliburkan kompetisinya kan untuk Piala AFF ini. Sementara Indonesia kan enggak. Gitu loh. Jadi bagaimana mau menarget juara dengan pemain U22? Nggak mungkin lah gitu loh. Jadi yang harus dibenahi dulu adalah kalender kompetisi Indonesia yang juga masih berubah-ubah ya. Formatnya dan macam-macamnya disesuaikan dengan kalender internasional, tidak hanya pra Piala Dunia tapi juga turnamen-turnamen seperti AFF, sehingga Indonesia bisa mengirim tim terkuat kalau memang mau menjadikan AFF ini sebagai target untuk menjadi juara. Kalau menjadi target regenerasi pun tidak masalah juga, karena itu bagus-bagus saja, asal diberi kesempatan kepada pemain-pemain muda betul untuk berkompetisi lebih baik lagi dan kumpul bersama on behalf tim nasional. Ini yang kan tidak pernah terjadi pada tim yang dibentuk tiba-tiba untuk suatu turnamen gitu loh. Baik Bung Joy, kita harapkan penampilan timnas Indonesia ke depan lebih baik lagi tentunya berkaca dari hasil di Piala AFF kali ini. Terima kasih Bung Joy, terima kasih Mas Ilham sudah bergabung bersama kami dalam Prime Time News. Salam sehat selalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.